karena medan jihad bentar lagi mungkin muncul di negeri ini, mana kita tahu. Begitu, melihat situasi dunia yang sudah semakin nggak karuan ini, Pak. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sampai kepada sejarah berdirinya negara haram Zionis Israel, yang mana itu terjadi ketika pengungsi-pengungsi Yahudi dari Eropa dengan alasan lari dari kejaran Hitler, mereka berdatangan ke Palestina, ya. Nah, ketika mereka datang disambut oleh orang Palestina, karena orang Palestina itu Muslim dan orang Muslim paham betapa pentingnya menghormati tamu. Dan ini bukan tamu sembarang tamu, ya Pak, tapi ini orang sedang kesusahan karena dikejar, ya, nyawanya terancam. Ya tentunya disambut, diterima. Tapi ternyata kedatangan orang-orang Yahudi ini bukan 1-2 kapal, Pak, tapi berkapal-kapal. Ya, sehingga jumlah mereka menjadi sangat banyak. Nah, ternyata setelah mereka datang dalam jumlah yang sudah sedemikian banyak, ratusan ribu mereka, ya, mereka tiba-tiba pada tahun 1947 mempersenjatai diri, Pak. Terus tiba-tiba dengan senjata itu mereka todongkan ke arah orang-orang Palestina yang merupakan penghuni asal di situ, dan mereka diusir dari rumah-rumah mereka dengan todongan senjata, bahkan mereka diusir dari negeri Palestina. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa Nakbah. Nakbah tahun 1947. Apa artinya Nakbah? Nakbah artinya bencana besar, yaitu bencana besar di mana orang-orang Yahudi yang asalnya pengungsi tiba-tiba memperlihatkan jati diri sesungguhnya sebagai penjajah, ya, di mana mereka kemudian beramai-ramai mengusir orang Palestina dari wilayah Palestina. Dan akibatnya pada tahun 1948 akhirnya mereka mengumumkan berdirinya negara haram Zionis Israel, dan langsung PBB waktu itu menyetujui, merestui berdirinya negara Israel, termasuk Inggris, termasuk Amerika langsung menyetujuinya, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat wilayah demi wilayah itu makin lama makin mengecil. Jadi asalnya seluruh Palestina itu warnanya hijau, menandakan bahwa seluruhnya penghuninya adalah kaum muslimin. Ya, kalaupun ada orang-orang non-muslim, baik itu Nasrani maupun Yahudi, mereka non-muslim yang hidup damai di Palestina. Nah, kemudian ketika berdatangan warga-warga Yahudi dari Eropa, mereka kemudian mulai menempati wilayah-wilayah yang hijau ini berubah menjadi warna putih, ya. Nah, ternyata tahun 1947 warna putihnya jauh lebih banyak lagi daripada warna hijaunya. Tahun 1967 lebih kecil lagi warna hijaunya, dan sekarang warna hijaunya itu hanya bercak-bercak di tepi barat serta satu jalur yang dikenal dengan jalur Gaza itu, Pak. Ya, jadi justru wilayah yang lebih besar adalah wilayah occupation. Occupation itu artinya wilayah penjajahan, ya. Jadi ini bukan konflik, Pak, tapi ini penjajahan, begitu, ya. Nah, semenjak saat itu bangsa Palestina menjadi bangsa yang teraniaya terus-menerus oleh pihak Israel, pemerintahan haram Israel ini, di mana mereka seenaknya saja, ya, mengambil alih rumah-rumah orang Palestina, diusir penghuninya untuk menempatkan orang Yahudi yang baru berdatangan dari luar Israel, dari luar Palestina, ya. Mereka berdatangan lalu mereka seenaknya saja milih-milih rumah orang Palestina, ya, diusir, ya, di bawah todongan senjata, ya, terserah mereka mau kemana, yang penting rumah itu diambil alih sama mereka. Ini yang kemudian dikenal dengan the settlement, ya. Settlement itu artinya datang penghuni-penghuni baru yang sifatnya ilegal, memaksakan kehendak mereka mengusir orang-orang Palestina. Nah, ini berlangsung selama berpuluh tahun, Pak. Jadi sudah sekitar 70-an tahun, ya, rakyat Palestina mengalami situasi penganiayaan oleh penjajah Zionis Israel ini. Nah, pada tanggal 7 Oktober tiba-tiba, ya, para
di Gaza tidak bisa lagi bersabar, ya kan? Apalagi mereka mendengar kabar akan ada penyembelihan sapi merah yang berarti akan membangun kuil Solomon, yang berarti akan menghancurkan Masjidil Aqsa. Akhirnya mereka melakukan satu serangan mendadak, Pak. Ya, serangan mendadak ini seperti yang saya katakan tadi menimbulkan keterkejutan pada pihak Israel, karena Israel selama ini menganggap dirinya adalah negara yang kuat, militernya nomor 4 dunia, Pak. Tiba-tiba bisa dikejutkan oleh serangan sekelompok pemuda yang datang dari wilayah yang sangat kecil sekali. Gaza ini kecil sekali, Pak, wilayahnya. Jadi kalau kita bikin perbandingan, mungkin Gaza ini ukurannya seperti kota Padang, Pak. Ya, kota Padangnya ya, bukan dengan perluasan Padangnya, tapi kota Padangnya, intinya Padang itu nggak terlalu besar kan. Itulah wilayah Gaza. Tapi dari wilayah itu muncul para pemuda-pemuda yang punya keberanian, tawakal Allah dan hanya mengandalkan pertolongan dari Allah. Lalu mereka melakukan apa yang mereka lakukan pada tanggal 7 Oktober 2023, dan ini mengejutkan seluruh dunia, bahkan terkejut, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh para mujahid di sana adalah menjalankan perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 13, 14, 15, ya. Apa kata Allah Ta'ala? Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Mengapa kalian tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul? Ya, ingat, sekarang Rasul sudah tidak ada, tetapi kan kaum muslimin adalah pengikut Rasul. Nah, kaum muslimin Palestina ini mau diusir sama orang-orang penjajah Zionis ini, ya. Dan mereka lah yang pertama kali memerangi kalian. Ya, mereka yang pertama kali menyerang, kan? Bukan kaum muslimin yang menyerang mereka. Kaum muslimin dengan baik hati menyatakan, silahkan kalau kalian dikejar-kejar sama Fir'aun modern, yaitu Hitler, silahkanlah, tempat kami masih luas kok, gitu. Dipersilahkan mereka tinggal di situ, disambut dengan baik. Tiba-tiba mereka yang menodongkan senjata, ya. Apakah kalian takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kalian takuti jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, jadi mereka, para pemuda-pemuda di Gaza ini, mereka sudah terlatih, Pak, untuk berjihad fisabilillah. Baca ayat seperti ini tentunya semangat mereka sudah membara, gitu loh, Pak, ya. Nah, akhirnya ketika Allah menurunkan perintahnya di ayat 14, mereka pun menjalankan perintah itu. Apa perintah Allah? Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yakhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaiza qulubihim. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan kalian, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kalian dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang beriman. Jadi saudaraku rahimakumullah, peristiwa 7 Oktober 2023 seharusnya bagi kita umat Islam sedunia, Pak, kita sambut dengan gembira. Karena apa? Setelah puluhan tahun penjajah zalim Zionis Israel ini melakukan penganiayaan yang gak ada habis-habisnya kepada rakyat Palestina, tiba-tiba ada sekelompok pemuda yang melakukan perlawanan yang sangat mengagetkan bagi mereka. Ini harus kita sambut dengan gembira, Pak, karena begitu perintah Allah, melegakan hati orang-orang beriman. Dan memang betul apa yang dikerjakan oleh muslimin di Gaza itu telah menyebabkan orang-orang Israel tersiksa, Pak, tersiksa mereka. Anda tahu pada hari pertama tanggal 7 Oktober 2023 itu sebanyak 500 juta penduduk Israel tiba-tiba pergi rame-rame ke airport internasional Ben Gurion untuk kabur, Pak, meninggalkan wilayah Israel. Kan aneh. Kalau mereka merasa yakin itu wilayah mereka, kenapa mereka tinggalkan? Kan gitu, ya. Ya, mereka sebenarnya hidupnya nyaman, mereka hidupnya dengan senjata, kok mereka yang takut? Kalau emang betul itu wilayah mereka, harusnya kalau wilayah sendiri ya dipertahankan dong, dibela habis-habisan. Kayak sekarang orang-orang Gaza mempertahankan wilayah mereka habis-habisan. Mau nyawa melayang juga nggak jadi masalah. Yang penting ini wilayah kami dan kami ribat di sini. Ribat itu artinya berjaga-jaga melindungi wilayah Ardul Mubarakah ini, negeri yang diberkahi Allah Ta'ala, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsanya. Nah,
karenanya saudaraku rahimakumullah, kita harus menyadari kenapa para mujahidin memberi nama ya operasi militer mereka ini dengan sebutan Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa, untuk menyadarkan kita semua urusannya ini bukan semata-mata urusan mengusir penjajah, Pak. Tidak, tapi ini urusannya tahrir Masjidil Aqsa, membebaskan Masjid Al-Aqsa, salah satu masjid yang Nabi Muhammad SAW jelas-jelas mengatakan dalam sebuah hadis, la tashuddu rihal illa ala thalathati masajid. Janganlah kalian bersungguh-sungguh mengadakan perjalanan rohani kecuali kepada 3 masjid. Masjid Hadza, masjid ini, Masjid Nabawi di kota Madinah, Masjidil Haram di Makkah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. 3 masjid ini kalau kita bersungguh-sungguh mengadakan perjalanan untuk beribadah ke sana, itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang ini tidak bisa dipenuhi karena apa? Karena dia dikangkangi, sedang dijajah oleh penjajah yang bernama Zionis Israel Yahudi laknatullah alaihim. Nah, jadi peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober sampai sekarang, Pak, sejak saat itu dunia makin menyadari benarnya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 41. Apa kata Allah? Yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Hari Furqan, hari pemisahan antara yang hak dengan yang batil, merupakan hari bertemunya 2 pasukan. Pasukan orang-orang beriman yang imannya sejati melawan pasukan orang-orang kafir yang kafirnya sejati. Ya, sekarang dunia makin sadar, Pak, ya kan, bahwa ternyata benarlah kalau kita ingin belajar tentang makna sabar, makna kehidupan yang mulia, makna mati yang mulia, makna ketegaran, makna keteguhan pendirian, belajarlah dari orang Palestina, orang Gaza. Tapi kalau mau belajar tentang curang, berdusta, berlaku zalim, membunuh anak kecil tanpa perasaan, membunuh kaum wanita tanpa perasaan, membunuh lansia tanpa perasaan, membunuh orang-orang yang nggak bersenjata, dokter, jurnalis, ya kan, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan gereja, menghancurkan masjid tanpa perasaan, belajarlah sama orang Israel. Sekarang dunia saat tahu, Pak, begitu ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah dengan peristiwa Tufanul Aqsa ini kita melihat dunia sedang berubah, Pak. Bukan Israel dengan Palestina, bukan, tapi Israel dengan seluruh orang beriman di muka bumi ini, Pak. Karenanya kita harus menghayati bahwa ini perang bagian dari diri kita, Pak. Ini bukan bagian dari pihak lain, bukan. Itu bagian dari diri kita. Bahkan kita menyadari kita ini masih jauh untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Mereka sudah mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan anak mereka, orang tua mereka, pasangan hidup mereka, rumah mereka, mereka korbankan demi membebaskan Masjidil Aqsa. Sementara kita belum bisa berbuat apa-apa, Pak. Ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, yang kita sayangkan setelah terjadinya peristiwa ini yang kata Allah adalah hari memisahkan mana yang hak mana yang batil. Ini ada sebagian orang muslim, bahkan ustadz dikenal di tengah masyarakat sebagai ustadz, yang menganggap bahwa sesungguhnya yang dilakukan oleh mujahidin di Gaza ini adalah suatu tindakan yang salah, ya. Ada, Pak, orang-orang yang dikenal sebagai ustadz di tengah negeri kita ini yang mereka itu bukan membela pejuang di Palestina, tapi malah mereka celak, ya kan, mereka tuduh gara-gara mereka inilah, gara-gara pejuang-pejuang inilah akhirnya sekarang banyak umat Islam dibantai di Gaza. Padahal tidak pernah kita dengar ada seorang pun warga Gaza, anak kecilnya, wanitanya, lansianya, yang kalau diwawancarai kemudian menyalah-nyalahkan mujahidin. Nggak ada, Pak. Nggak ada satupun di antara mereka menyalahkan mujahidin. Mereka semua mendukung mujahidin. Bagi mereka mujahidin itu adalah orang-orang terhormat yang pantas dibantu, yang pantas didoakan, yang pantas didukung. Nah, kalau mereka saja mendoakan, apalagi kita yang dari jauh, Pak, ya kita wajib mendoakan mereka. Bahkan saya punya prinsip, kalau saya jadi imam sholat berjamaah, mau itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib saya baca kunut nazilah sampai sekarang, Pak, di rakaat terakhir. Ya, karena apa? Ini bukti, minimal bukti kita mencintai mereka karena Allah, bukti kita ikut kontribusi untuk keselamatan dan kemenangan mereka atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya Allah taala memperingatkan tentang adanya kaum yang disebut kaum munafik, Pak. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Persiapkanlah
segala kemampuan untuk menghadapi musuh dengan aneka kekuatan yang kamu miliki, dan dari kekuatan pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak tahu siapa mereka, tetapi Allah tahu siapa mereka. Nah, jadi setiap umat Islam sudah mulai punya kesadaran wajibnya berjihad fisabilillah ya Pak, angkat senjata membela agama Allah Ta'ala melawan para penjajah, para penzolim ya. Maka pada saat itu juga ada 3 golongan yang mereka ini nggak senang dengan umat Islam ingin berjihad. Siapa mereka? Pertama, musuh kalian, yang juga adalah musuh Allah, dan orang-orang yang kalian nggak tahu tapi Allah tahu siapa mereka. Siapa itu? Kaum munafik ya. Di mana-mana kaum munafik itu kalau sudah melihat umat Islam yang sadar akan kewajibnya mengangkat senjata karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, mereka pasti menjadi bermentalitas sama seperti orang kafir, yaitu merasa gentar, merasa takut ya kan. Padahal semestinya kita mendukung para mujahidin yang sedang mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya Nabi Muhammad SAW sampai menyatakan dalam sebuah hadis, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris. Mana yang saling kenal ruhnya satu sama lain dipertemukan sama Allah, dan mana yang saling mengingkari ruhnya satu sama lain akan dipisahkan sama Allah. Jadi kalau ruh kita bersama para saudara-saudara kita muslimin yang teraniaya di Gaza, ruh kita bersama para mujahidin yang sedang berkeringat dan mempertaruhkan jiwa mereka untuk mengangkat panji-panji agama Allah, untuk membebaskan Masjidil Aqsa, sesungguhnya ruh kita dengan ruh mereka nyatu Pak. Tapi kalau kita nggak peduli dengan mereka, jangan-jangan ruh kita malah nyatunya sama Israel, sama Yahudi. Nauzubillahi min dzalik ya. Berarti kita di mata Allah Ta'ala tidak dipandang sebagai mukmin ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang uniknya lagi apa yang terjadi di Gaza sekarang ini seperti apa yang kita baca dalam kisah-kisah para sahabat dahulu kala Pak. Jadi dulu kalau kita dengar kisah-kisah tentang keajaiban peristiwa-peristiwa ketika jihad terjadi, itu kita cuma baca di buku Pak, buku sejarah para sahabat dahulu. Tapi sekarang apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, itu ibaratnya kayak cerita-cerita masa lalu timbul lagi sekarang. Tapi ini beneran begitu. Ya, contohnya ada seorang dokter. Dokter ini di bulan Januari ya, Januari itu kira-kira hari ke-150 lah Pak ya, atau 120-an gitu. Sudah 4 bulan terjadi perang ini. Banyak rumah sakit sudah hancur, banyak alat-alat kesehatan sudah hancur ya, sehingga alat kesehatan terbatas jumlahnya, obat-obatan terbatas jumlahnya. Nah, si dokter ini dapat pasien seorang pemuda yang luka parah ya. Maka dia berusaha untuk menolong, tapi dengan keterbatasan alat kesehatan, keterbatasan obat, tentunya sulit sekali. Dan akhirnya dia nyerah, tidak bisa lagi dia melakukan apapun. Akhirnya yang terakhir dia pikir yang bisa dia kerjakan apa? Dia bisa mentalkinkan pemuda ini. Maka mulai dia bacakan 2 kalimat syahadat di telinga pemuda ini. Ternyata pemuda ini tidak respon sama sekali. Ya mungkin karena sudah parah sekali lukanya ya. Nah, dalam kondisi setengah menyerah si dokter ini tiba-tiba terkejut karena si pemuda ini tahu-tahu mengucapkan 2 kalimat syahadat jelas sekali Pak, jelas sekali. Dan begitu selesai dia ucapkan 2 kalimat syahadat, syahid dia. Maka si dokter ini menangis, tapi menangis gembira gitu loh Pak, ya kan? Karena melihat si pemuda ini akhir hayatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat terus syahid. Maka ibu si pemuda ini melihat si dokter nangis langsung bertanya, "Dok, kenapa nangis?" Diceritakan sama si dokter. Apa kata si ibu? "Dok, anak saya ini tuli dok, nggak bisa mendengar." Masya Allah. Ya tadi dia mentalkinkan itu nggak didengar sama anak itu. Tapi rupanya yang mentalkinkan bukan lisan si dokter saja, tapi rohnya ikut mentalkinkan. Sehingga roh si pemuda ini sekalipun telinganya nggak bisa mendengar, rohnya nyambung dengan roh dia. Maka terjadilah apa yang terjadi. Keistimewaan seperti itu. Nah, peristiwa seperti ini sekarang banyak terjadi Pak. Di medan jihad itu selalu begitu. Seperti di Afghanistan waktu itu juga terjadi banyak cerita-cerita yang sifatnya ayatul rahman, ya, ayat-ayat Allah yang penuh mukjizat terjadi di situasi perang di jalan Allah Ta'ala. Contoh yang lain lagi, ada seorang ibu-ibu di Gaza. Dia sedang di dalam rumah, tiba-tiba mendengar deru pesawat tempur Israel terbang di angkasa, di langit Gaza, menjatuhkan bom demi bom ya, bom.
Tiba-tiba dia ingat anak laki-lakinya usia 5 tahun sedang main-main di luar rumah. Maka dia ke pintu depan, dia lihat anaknya, dia panggil. Anaknya pun lari menuju ibunya, menuju rumahnya. Tapi qadarullah ada bom yang jatuh di dekat anak ini, syahid anak ini. Maka si ibu ini sedih sekali. Malam harinya dia minta kepada Allah, dia berdoa minta kepada Allah keridhaan untuk menerima takdir musibah ini. Nah, malam harinya dapat rezeki si ibu ini. Dia bermimpi ketemu dengan anaknya. Dia pun bertanya, "Nak, apa yang terjadi sama kamu tadi?" "Mama, aku juga bingung. Aku tadi cuma ingat pesawat-pesawat Israel sedang terbang di atas langit kita, menjatuhkan bom. Aku lari ke mama, lari ke rumah. Tiba-tiba aku lagi lari di surga," katanya. Ya, jadi dari lagi lari di Gaza atau lari di surga katanya. So, ibunya nanya, "Apa yang kamu rasakan?" "Aku nggak merasakan apa-apa, mah, kecuali kayak dicubit," katanya. Masya Allah. Jadi benarlah sabda Nabi yang mengatakan orang menemui mati syahid di medan jihad fisabilillah, siapapun dia, baik dia pejuang maupun anak kecil, itu merasakan kematiannya itu kayak digigit semut, kata Nabi. Ya. Nah, kita melihatnya kan hancur ya anak itu kan, tangannya putus, kepalanya putus mungkin begitu kan, tapi sebenarnya dia dalam keadaan yang lebih baik daripada kita semua, gitu, karena langsung diterima ruhnya oleh burung-burung dari surga yang menyambutnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, peristiwa ini juga mengajarkan kita bahwa ternyata benarlah ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa kaum Yahudi ini adalah kaum pengecut, Pak. Mereka kaum pengecut. Disebutkan di surat Al-Anfal ayat 12, ya, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ra'b fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan." Ingatlah ketika Allah Rabb kalian mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku tanamkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka." Bahkan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-14 Allah berfirman, "La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun." Mereka kaum kafir Yahudi itu tidak akan memerangi kalian secara bersama-sama. Ya, jadi ketemu face to face itu paling nggak mau Yahudi itu, kecuali di negeri yang berbenteng atau di balik tembok yang tebal. Ya, permusuhan di antara sesama mereka sangat hebat. Kalian sangka mereka itu bersatu padu, padahal hati mereka terpecah belah. Jadi inilah realitas tentara-tentara Israel Yahudi itu, Pak. Mereka ini pengecut sekali. Jadi kalau kita ngikutin berita di Gaza, Pak, kita harus sadar ada dua sisi berita yang harus kita ikuti, Pak. Cuma sayang kebanyakan kita cuma ngikutin berita yang sisi pertama. Sisi apa itu? Sisi kemanusiaannya, sisi kesedihan melihat anak kecil terbunuh, ya kan, rumahnya hancur, kelaparan, kehausan. Benar, ini penting kita perhatikan. Tapi kalau ini saja yang kita perhatikan, ujung-ujungnya yang muncul dalam diri kita apa, Pak? Perasaan sedih yang nggak ada habis-habisnya, perasaan tidak berdaya, perasaan ya masa cuman doa aja, padahal doa bukan cuman, Pak. Doa itu penting sekali, kata Nabi, doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang beriman. Nah, karenanya ada sisi lain dari kejadian di Gaza ini yang harus jadi perhatian kita, Pak. Sisi yang lain itu apa? Sisi perangnya itu sendiri, Pak. Ya, banyak di antara kita nggak ngikutin berita perangnya, Pak. Padahal berita perangnya ini yang sangat penting. Dan kalau saya katakan perang, itu bukan ngelihat anak kecil dibunuhnya, ngelihat wanita dibunuhnya, itu bukan perang, Pak. Tentara Israel membunuh anak kecil kan bukan perang, Pak, namanya pembantaian namanya. Tentara Israel membunuh kaum wanita yang nggak bersenjata kan bukan perang namanya. Membunuh kaum lansia nggak bersenjata, bahkan membunuh sipil nggak bersenjata, itu bukan perang namanya. Itu namanya pembantaian, genosida. Yang namanya perang itu satu pasukan bersenjata lawan pasukan bersenjata, ya kan, itu perang kan, gitu. Dan kalau kita ikuti berita perang antara tentara Israel bersenjata dengan mujahidin bersenjata, Pak, Masya Allah, kalau kita ikuti berita itu, Pak, yang muncul dalam diri kita cuma rasa syukur saja. Kenapa? Karena di medan perangnya mujahidin itu nggak ada kamus kalah, Pak, yang ada tuh menang terus. Sebaliknya tentara Yahudi nggak ada kamus menang, Pak, yang ada kalah terus, gitu. Ini bukan rahasia, Pak. Yang ngomong ini bukan
Seorang muslim saja, pengamat-pengamat militer barat Amerika kafir saja itu mengatakan demikian. Kalau Anda nggak percaya, silakan Anda browsing di internet, Anda buka YouTube, cari yang namanya Scott Ritter. Scott Ritter ini seorang mantan militer Amerika yang sekarang kerjanya jadi pengamat berbagai perang-perang yang terjadi di seluruh dunia. Dan dia sudah mengikuti perang ini dari awal 7 Oktober sampai sekarang. Dan kesimpulan dia apa? Israel has lost. Katanya, pada hakikatnya Israel sudah kalah, itu yang menang, dia bilang gitu. Cuma Israel mana mau mengaku bahwa dia kalah. Israel kan tukang bohong, Israel itu tukang jaim, tukang jaga image gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara di medan perangnya, Pak, itu nggak ada ceritanya tentara-tentara Israel itu menang. Ya, bahkan mereka ketakutan kalau sudah melihat mujahidin, Pak. Ya, sebaliknya mujahidin itu keberaniannya luar biasa, sampai banyak pengamat militer yang mengatakan apa yang dikerjakan oleh tentara-tentara itu sesuatu yang nggak ada di akademi militer manapun, nggak ada, Pak. Bayangkan mereka bawa bom, mereka tempelkan langsung ke tanknya, Pak. Jadi itu yang disebut dengan perang zero distance, jarak nol, Pak. Bukan jarak 5 meter, 10 meter, 100 meter, apalagi 1 kilometer, enggak. Ya, jarak nol, Pak. Jadi mereka bawa bom yang ada ini lemnya gitu, Pak, ya. Terus mereka tempelkan di tank-tank Israel itu. Terus mereka lari kabur. Habis itu dar, ya kan? Nah, belum lagi mereka menembakkan senjata mereka yang rakitan mereka sendiri. Itu senjata namanya RPG Yasin 105. Dan itu senjata canggih, Pak. Dia pertama membuat lubang di tanknya Israel. Setelah membuat lubang, dia masuk lagi ke dalam, ada bomnya, meledak di dalam. Dan Anda tahu satu tank Israel itu yang namanya Markava itu, ya, yang kayak gitu itu gambarnya, ya. Itu tank yang mahal sekali, harganya jutaan dolar. Ya, sementara satu RPG itu paling-paling ratusan dolar saja harganya. Masya Allah. Makanya mereka kebingungan, gitu. Dan Anda tahu satu tank Markava itu bisa menampung 10 personil tentara Haram Zionis Israel. 10, Pak. Sementara Mujahidin melaporkan sudah berapa tank Israel yang mereka hancurkan? Sudah 1000 tank mereka hancurkan, Pak. Berarti minimal sudah berapa tentara Israel yang mati, Pak? Sudah 10.000 yang mati. Tapi mereka nggak mau mengakui, Pak. Mana mau mereka mengakui? Mereka kan merasa paling digdaya, paling merasa hebat, gitu. Tapi sesungguhnya di lapangan, Pak, ya nggak ada ceritanya kecuali Mujahidin yang menang. Begitu. Sebaliknya nggak ada ceritanya kecuali kekalahan bagi tentara Israel. Karenanya sekarang banyak tentara-tentara Israel yang nggak mau dikirim ke Gaza, nggak mau. Bahkan banyak yang stres sekarang, ya. Dan bukan rahasia lagi, Pak. Satu-satunya angkatan bersenjata di seluruh dunia yang seragamnya ada pampersnya itu cuma tentara Israel. Kenapa? Karena mereka sering terkencing-kencing, Pak, kalau perang lawan Mujahidin, ya. Maka harus ada pampersnya di celana mereka, gitu, ya. Itu terkenal, makanya sampai diplesetkan IDF itu bukan Israel Defense Force, angkatan bersenjata Israel, tidak, Israel Diapers Force, ya kan, angkatan tentara yang pakai pampers, gitu, ya kan. Begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, terus kemudian apa yang terjadi sekarang ini menyadarkan kita kebenaran ayat yang berbunyi wala tahinu fi ibtira'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjuna wa kana Allahu aliman hakima. Dan janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar musuh-musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan, ketahuilah mereka pun musuh-musuh kalian itu menderita kesakitan juga sebagaimana kalian rasakan, tapi kalian masih bisa berharap kepada Allah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Itu bedanya Mujahidin dengan tentara-tentara kafir, Pak. Kalau Mujahidin itu sambil berperang itu punya harapan kepada Allah Ta'ala. Itu. Sementara kalau orang kafir berperang, harapannya apa? Harapannya menang saja. Ya, padahal belum tentu bisa menang. Sementara kalau Mujahidin itu punya harapan yang mengandung ihdal husnain, satu dari dua kebaikan. Apa itu? Ish kariman au mut syahidan. Ya kan? Hidup mulia di bawah naungan syariat Allah atau mati syahid. Dua-duanya bagus bagi seorang mukmin. Tapi kalau bagi orang kafir, ya dia menang juga sombong, ya kan? Dia kalah mati konyol masuk neraka. Begitu. Nah, jadi ini ya sudah menjadi sesuatu yang tertanam pada masyarakat Gaza. Makanya anak-anak kecil Gaza itu sampai sudah jadi permainan, Pak. Yang namanya berita tentang orang mati syahid itu jadi permainan mereka. Ini bayangkan, mereka gendong adik mereka di satu kain gitu ya. Terus mereka ketika ditanya, "Lagi ngapain kalian?" "Lagi main syahid-syahidan," katanya. Itu adiknya beneran itu ada di situ. "Nah, hai nak, sedang bermain apa kalian?" "Kami sedang bermain permainan syahid," katanya. Jadi bagi mereka tuh udah jadi bagian dari hidup mereka,
mereka apa? Ya, mereka tuh nggak ada cerita yang takut dengan mati syahid, bahkan itu jadi harapan. Ya, Anda tahu orang Palestina sekarang kalau mau tidur malam itu bukan baca doa tidur saja Pak, tapi baca 2 kalimat syahadat, karena boleh jadi itu tidur terakhir mereka. Ya, bagi mereka itu hal biasa. Ya. Nah, begitu juga kita lihat ya bahwa ya bangsa muslim yang tegar adanya di Baitul Maqdis sesuai hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya aku melihat bermimpi seakan-akan tonggak Alkitab telah tercabut dari bawah bantalku, maka aku mengikuti kepergiannya dengan pandangan mataku. Tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang terang benderang mengarah ke wilayah Syam. Ketahuilah sesungguhnya iman itu pada saat terjadinya beragam fitnah seperti sekarang adanya di Syam. Ya. Dan ini contoh video ini. Ya, anak kecil Gaza, orang Palestina, orang Syam ini, dia ditanya, apakah kamu takut dengan bom? Jawabannya tidak, aku hanya takut kepada Allah. Masya Allah Pak. Ya, ini didikan kayak apa gitu loh Pak. Ya, bayang kalau anak-anak kita misalnya harus mengalami di bom rumahnya gitu ya, terus mereka ditanya, kamu takut nggak? Pasti bilangnya takut. Mereka nggak punya rasa takut. Kami hanya takut kepada Allah. Ya, aku hanya takut, tiada la ilaha illallah katanya. Jadi kamu tidak peduli, aku tidak peduli. Orang-orang telah aman, itu yang penting. Masya Allah ya. Jadi mereka benar-benar terdidik Pak menjadi anak-anak pemberani ya. Nah ini juga ini video ini ya. Ini nasib kita di dunia, alhamdulillah kata si pemuda ini. Nah ini orang Amerika itu yang menyaksikan apa yang terjadi di Palestina. Mereka sampai mengungkapkan kekaguman mereka. Warga Palestina yang muslim selalu mengatakan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Nah sementara ini orang Palestina, orang warga Gaza, apa dia bilang? Kita semua berharap mati syahid. Kenapa kita hidup? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memanggil kita ketika kembali nanti. Allah berbuat apa yang dia kehendaki dan alhamdulillah kita tetap bersabar. Masya Allah ya. Jadi peristiwa ini Pak harusnya menyadarkan kita umat Islam sedunia bahwa kita ini harus banyak belajar sama saudara-saudara kita di sana. Ya, bukannya kita mengabaikan mereka, bahkan kita berhutang budi sama mereka. Mereka mencontohkan bagaimana tegarnya iman, tegarnya kesabaran ya menghadapi hidup ini. Nah ini ibu ini kehilangan anaknya. Dia mengatakan bahwa dia sangat bersyukur bahwa dia menyerahkan anaknya kepada Allah. Bayangkan ya. Dan ada seorang selebritis Amerika perempuan, dia masuk Islam. Ketika ditanya kenapa masuk Islam, dia bilang karena saya nonton video seorang ibu di Gaza menggendong anaknya yang sudah dibungkus kain kafan, lalu ibunya itu mengatakan, ya Allah aku serahkan anakku kepada engkau. Saya nggak kebayang, kata dia, saya seorang ibu, saya tahu rasanya kehilangan anak. Kok bisa-bisanya dia kehilangan anak tapi dengan penuh keyakinan dia merasa anaknya ini lebih baik ada diserahkan kepada Rabbnya, kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia belajar Islam, belajar Quran, akhirnya masuk Islam ya. Masya Allah. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, inilah kira-kira ya bahasan kita tentang latar belakang terjadinya Tufanul Aqsa. Mudah-mudahan kesadaran kita akan hal ini membawa kita untuk senantiasa tidak bosan-bosannya memberi kontribusi kepada mereka ya. Silahkan kontribusi harta, silahkan kontribusi pemikiran, kontribusi penyebar luasan berita-berita ya, di sharing di sosial media, termasuk yang sangat penting adalah kontribusi doa Pak. Ya, ingat Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang muslim mendoakan saudara muslimnya tanpa sepengetahuan yang didoakan, maka di samping si muslim yang sedang berdoa ini ada malaikat yang mengatakan amin walaka bimithlihi, semoga Allah kabulkan dan bagi engkau hal yang serupa. Jadi kalau kita mendoakan saudara-saudara kita di Gaza agar sabar, agar teguh pendirian, agar tetap tegar gitu ya, sama saja kita mendoakan diri kita Pak ya, karena kita sendiri di sini juga banyak fitnah apa yang kita hadapi ya, fitnah harga-harga yang terus naik, fitnah politik yang nggak habis-habis, fitnah kerusakan moral yang terjadi di sekeliling kita, termasuk kita mendoakan mujahidin di sana agar mendapat pertolongan dan kemenangan dari Allah Ta'ala. Sama saja kita mendoakan calon-calon mujahid yang mungkin akan muncul di negeri ini, karena medan jihad bentar lagi mungkin muncul di negeri ini, mana kita tahu begitu, melihat situasi dunia yang sudah semakin nggak karuan ini Pak ya. Nah saya kira ini yang bisa saya share pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya share ini bisa menjadi sedikit ilmu bagi kita yang bisa bermanfaat dunia akhirat ya. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.